Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Devi Nadia Izzati Laili dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik dengan program studi Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori konflik dari Ralph Dahrendorf. Munculnya teori konflik dialektika Dahrendorf ini pada dasarnya berasal dari kritik terhadap teori struktural fungsional secara umum dan juga kritik secara khusus. Namun, model teori konflik dialektika Dahrendorf juga sumbangan dari model teori konfliknya Marx dan juga Weber. Pada teori konflik social order adalah kondisi dipertemukannya berbagai pertentangan atau kepentingan yang berbeda dalam suatu sistem relasi yang baru. Sehingga kondisi tertib sosial tidak diartikan dan dihasilkan dari meredam, menekan, atau meniadakan konflik, melainkan sebagai suatu kondisi sintens, di mana konflik bisa dikelola dengan baik dan ditransformasikan dalam bentuk yang kondusif bagi kehidupan manusia, sehingga menjadi konflik konstruktif yang bersifat fungsional. Realitas sosial atau fenomena sosial. Ralph Dahrendorf adalah sosiolog yang fokus pada konflik sosial. Dia percaya bahwa masyarakat selalu terjebak dalam ketegangan antar kelompok yang punya kekuasaan dan yang tidak. Yang pertama ada dekomposisi modal. Dekomposisi modal merupakan sistem saham yang dilakukan oleh banyak orang, ditandai dengan semakin dinamisnya pertumbuhan korporasi dan membuat orang tertentu memiliki kekuasaan dan wewenang serta kontrol yang pull forward. Selanjutnya ada dekomposisi tenaga kerja, merupakan sebuah kondisi pertumbuhan kelas kerah biru yang lebih variatif dan tidak bertumpu pada buruh pabrik saja, sebab sebuah perusahaan membutuhkan pegawai yang menjalankan perusahaan. Selanjutnya, kelas sosial baru merupakan implikasi terbentuknya dua kelas, yaitu kelas yang memiliki kekuasaan dan yang dikuasai oleh penguasa yang memiliki kekuasaan. Selanjutnya ada otoritas. Suatu kondisi menjelaskan satu orang yang memiliki banyak otoritas sehingga tercipta kondisi terbukanya dua kelas, yaitu subordinasi dan subordinasi, sehingga yang memiliki otoritas atau legitimasi tertentu akan menguasai bawahan yang disesuaikan dengan wewenang dan posisi. Kemudian yang terakhir ada kepentingan, bahwa setiap individu memiliki kepentingan yang sifatnya manifest atau nyata dan laten atau tersembunyi. Konflik hanya muncul melalui relasi-relasi atau sistem. Jika individu atau kelompok tidak tergabung dalam sistem, maka tidak akan mungkin terlibat dalam konflik. Asosiasi merupakan tempat yang dominan dalam meredam konflik. Maka, tujuan konflik dialektika berupa kepentingan yang bisa dinegosiasikan antar kelompok dalam asosiasi. Ada 3 jenis kelompok dalam teori konflik. Yang pertama, kelompok semu. Yang kedua, kelompok kepentingan. Dan yang ketiga adalah kelompok konflik. Kelompok ini berisikan sejumlah orang pemegang posisi dengan kepentingan yang sama. Karena adanya kepentingan yang sama, maka dari kelompok ini melahirkan kelompok kepentingan. Dan dari berbagai kelompok kepentingan ini muncullah kelompok konflik atau kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. Ketika kelompok tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, namun berpengaruh dalam perubahan struktural dalam masyarakat. Selanjutnya ada analisis. Analisis Dahrendorf menekankan, yang pertama, konflik kelas. Masyarakat terjebak dalam konflik antar kelompok berkuasa dan yang terpinggir. Yang kedua, ada peran dan otoritas. Setiap individu memiliki peran yang dipengaruhi oleh posisinya dalam struktur sosial. Yang ketiga, ada perubahan sosial. Perubahan sosial sering terjadi melalui konflik seperti gerakan sosial yang muncul untuk melawan ketidakadilan. Yang keempat, konsensus dan konflik. Kedua elemen ini penting untuk memahami dinamika sosial. Yang kelima, ada multidimensional. Konflik ini bisa muncul di berbagai konteks seperti ekonomi, etnis, dan juga gender. Ada 4 bentuk konflik di masyarakat menurut Dahrendorf. Yang pertama ada konflik peran, yang kedua ada konflik sosial grup, yang ketiga ada konflik agama, dan yang terakhir ada konflik kelas sosial. Tech